Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, sahabat-sahabat subscriber dan para pemirsa YouTube dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan kebahagiaan lahir dan batin, serta dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama saya Advokat Mode dari channel Pengacara Santuy dalam segmen konsultasi hukum. Pada edisi kesempatan kali ini, konsultasi yang masuk ke channel Pengacara Santuy ini berasal dari seorang TKW, ya, tenaga kerja wanita yang berada di luar negeri sana, yang berkonsultasi permasalahan harta bersama atau kita sering menyebutnya dengan harta gono gini. Jadi pertanyaannya, apakah suami yang dia tidak bekerja, kemudian istrinya bekerja sampai ke luar negeri menjadi TKW, kemudian dari hasil bekerja sang istri ini yang menjadi TKW, penghasilannya dibangun rumah, dibelikan tanah atau juga kendaraan. Pertanyaannya, ketika terjadi perceraian di antara mereka, apakah suami tersebut yang tidak bekerja tadi itu berhak mendapatkan harta bersama atau harta gono gini? Seperti apa jawabannya? Simak di video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Pengacara Santuy. Konsultasi hukum santai tapi profesional. Baik, sahabat-sahabat subscriber yang belum sarapan, tentunya sarapan dulu, jaga kesehatan teman-teman. Saya juga ini sudah ada camilan lawyer deso pisang. Baik, sahabat-sahabat subscriber, terkait dengan pertanyaan tadi, ya, apakah seorang suami yang tidak bekerja ketika bercerai dengan istrinya itu mendapatkan hak harta bersama atau tidak, sedangkan yang bekerja adalah istrinya, sehingga dari hasil pekerjaan sang istri mereka punya rumah, punya tanah, dan punya kendaraan. Baik, terkait dengan harta bersama ataupun harta gono gini, ya, di masyarakat sering disebut dengan harta gono gini. Jadi ketika terjadi perceraian, apakah harta bersama tersebut dibagi dua sama rata, sedangkan suami tidak bekerja sama sekali, baik itu menjadi karyawan ataupun buruh harian lepas, bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap istrinya. Terkait dengan harta bersama atau harta gono gini, sebetulnya di dalam Undang-Undang Perkawinan, ya, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu, bahwasanya ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka terhadap harta bersama itu dibagi dua. Jadi suami mendapatkan hak atas harta bersama dan istrinya pun berhak mendapatkan atas harta bersama tersebut. Jadi prinsipnya harta bersama atau harta gono gini itu dibagi dua ketika terjadi perceraian, sepanjang tidak ada perjanjian sebelum perkawinan. Nah, kemudian apakah selamanya harus dibagi dua ketentuan tersebut? Di dalam prakteknya, ya, hakim pengadilan agama khususnya yang berkaitan dengan perkara yang para pihaknya beragama Islam terkait dengan gugatan harta gono gini ini, tidak semuanya ditetapkan atau diputuskan atau dikabulkan dibagi dua sama rata. Misalkan suami mendapatkan 50% dari harta bersama dan istri pun mendapat 50% dari harta bersama. Ya, memang aturan pokoknya seperti itu, namun pada pelaksanaannya tergantung pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Apakah harta bersama tersebut dihasilkan dari bekerja antara suami dan istri, atau salah satunya saja yang bekerja? Ya, pada dasarnya, meskipun istri tidak bekerja, kemudian suaminya yang bekerja, kemudian mereka memiliki harta bersama, baik rumah, kendaraan maupun juga tanah, ya, maka harta bersama tersebut milik bersama. Artinya istri pun memiliki hak atas harta tersebut meskipun dia tidak bekerja, karena sang istri pun melakukan kewajiban sebagai istri, mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, kemudian juga memelihara rumah, memelihara harta yang telah dihasilkan oleh suaminya, menjaga harta yang telah dihasilkan suaminya. Itu tanggung jawab seorang istri. Jadi istri pun mendapat
bagian atau memiliki hak atas harta bersama tersebut. Namun lain halnya ketika suami tidak bekerja sedangkan istrinya bekerja, bahkan suaminya tidak bekerja sama sekali, bahkan dia meminta kebutuhan sehari-hari hanya kepada istri saja, sedangkan istrinya banting tulang bekerja, kemudian keluarga dinafkahi oleh sang istri. Nah, dalam kasus seperti ini, pengadilan agama menetapkan bahwasanya harta bersama sebagian besar jatuh kepada pihak istri yang bekerja tadi, kemudian juga harta bersamanya dihasilkan dari pekerjaan ataupun juga aktivitas sang istri dari bekerjanya. Ya, itulah jawaban untuk sahabat subscriber yang berada di luar negeri. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Pengacara Santuy. Mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan tadi dapat memberikan sedikit tambahan wawasan bagi penanya, khususnya umumnya bagi para pemirsa YouTube, bahwasanya perceraian itu sebaiknya sebisa mungkin dihindari. Namun ketika salah seorang terzolimi, kemudian perceraian menjadi salah satu jalan terbaiknya, silahkan tempuh itu. Kemudian terkait dengan harta bersama, pada dasarnya harta bersama itu ketika terjadi perceraian dibagi dua antara suami dan istri. Namun ketika suami tidak bekerja, melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, dan istri saja yang hanya bekerja, kemudian kalau suami dia tidak bekerja, kemudian dia menganggur, duduk-duduk manis saja, sedangkan dia dalam keadaan sehat walafiat, fisiknya masih kuat untuk bekerja. Nah, maka dalam kasus seperti ini, pembagian harta bersama diberikan kepada istri dengan porsi yang lebih banyak. Itu berdasarkan putusan-putusan pengadilan agama yang sering saya temui terkait dengan perkara gugatan harta bersama atau gonogini. Saya Advokat Kumade mengucapkan terima kasih buat Anda yang telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.